Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi untuk penjualan cabang ya. Jadi bagaimana kita melakukan penjualan di cabang. Tadi saya udah ada menjelaskan sebelumnya, itu ada di warehousing. Nah, di warehouse itu ada pengiriman barang ya. Saya agak lupa tadi, ternyata pengiriman barang itu harus posisinya pada status terkirim ya, dikirim, artinya harus dikirim sampai dikirim dari gudang itu. Baru nanti di bagian cabang itu bisa muncul data dikirim dari pusat. Oke. Bagaimana kita masuk ke penjualan cabang? Itu nanti ketika kita akses sistem, kita klik penjualan cabang. Saya buat di cabang 1 misalnya @gmail.com. Kita pakai email ya. Passwordnya 123456678. Oh, salah. 123456678. Namanya bisa. 123456678. Kita lihat dulu. Sepertinya saya salah nih. Menginputkan data cabang. Oh sorry, ini saya cabang 1. Saya lagi register di cabang 2 ya. 123456678. Oke. Oke, kita skip aja. Teman-teman cabang nggak usah lihat yang tadi ya. Karena itu ada di sistem untuk pusat ya. Jadi tadi saya hanya melihat data untuk password dan emailnya saja. Nah, saya teringat bahwa kita ini login pada cabang 2. Kebetulan tadi saya kirim barang di cabang 2. Oke. Ini adalah dashboard untuk menampilkan seluruh fitur yang ada di cabang. Jadi ketika di dashboard awal akan disajikan data seperti ini ya. Transaksi hari ini, penjualan hari ini, terus total produk, kedatangan barang. Nah, ini kebetulan kita kirim barang tadi, ada satu kedatangan barang. Kalau ada transaksi baru, ini untuk nanti penjualan, lihat stok ya. Ini pastinya kosong karena belum ada stok. Terima pusat, terima dari cabang ke cabang. Jadi kita ini bisa kirim mutasi barang dari cabang ke cabang atau dari cabang ke pusat gitu. Nah, ini untuk retur ke pusat, ini untuk retur ke cabang. Nah, ini ada riwayat mutasi ya. Seperti itu ya. Lalu ini ada catatan biaya. Oke. Dan di bawahnya ada riwayat penjualan, laporan penjualan, retur penjualan, dan lain-lain. Ya, jadi ekosistemnya sudah terbentuk di sini ya. Lalu ini untuk transfer dana ya. untuk transfer dana pendapatan cabang ke pusat. Pertama kita klik ini karena kita terima barang dulu ya. Nah, ini ada barang-barang yang 2 item yang dikirim dari pusat. Kita cek, nah, kita terima. Oke, barang sudah diterima. Kita kembali, klik kembali. Ini ada 2 produk ya, artinya kita udah punya stok harusnya. Oke, kita punya stok quantity 22 ya. Nah, ini kebetulan nilainya belum di adjust ya, jadi ini sampling ya tadinya, jadi tidak akan muncul nilainya. Karena ini kita sampling untuk di retur ya. Kita retur ke pusat misalkan. Oh, ini belum ini kita retur saja, karena tidak ada nilainya, misalnya nilai jual tidak ada ya. Lainnya opsional aja, kita kirim retur. Oke, jadi tinggal 1 produk ya. Kita cek untuk penjualannya pos. Nah, ada stall 1, ini untuk penjualan. Nah, bagaimana cara melakukan penjualan? Di sini untuk ada tombol pencarian ya. Lalu ini adalah stok semua general, secara default akan terbentuk seperti ini. Nah, ini kecuali gudang ya, penjualan pusat ya. Penjualan pusat itu banyak, nantinya ada gudang 1, gudang 2. Jadi dia bisa melakukan penjualan di beberapa area. Kita klik barang ya. Otomatis akan muncul di sini. Kita klik tambah. Nah, ini tidak akan bisa lebih karena stoknya cuma 2. Ya, tidak bisa 3 gitu. Misalnya kita klik 3 nggak bisa dia. Janganlah 2, cuma kita jual 1 saja ya. Ini input PPN atau tidak.
klik. Nah, untuk melihat data rincian detailnya boleh klik di sini. Ya, jika Anda mau kasih diskon misalnya 1%, maka ini otomatis menghitung ya. Otomatis akan menghitung nilainya. Jumlah bayarnya berapa? Kita kosongkan saja diskon. Kita refresh ya. Oke. Lihat sini hitungan detailnya. Kita bayarnya tunai, bisa transfer. Transfernya ke bank mana? Kebetulan bank cabang ini kosong ya, nggak ada ya. Artinya kita buat tunai saja. Tunai. Maaf, untuk QRIS ini kita belum sediakan karena ini harus menggunakan payment gateway ya. Jadi nanti ini berbayar, sangat berbayar. Jadi saya tidak anjurkan dulu di sini. Karena ini kan mengeluarkan cost nantinya. Jadi kita buat tunai saja. Nah, ini adalah akunnya. Pendapatan penjualan. Nama pelanggan opsional ya. Ini jumlah bayar, kita samakan saja nilainya. Kalau misalnya di sininya nilainya 120, maka ada kembalian yang akan muncul seperti ini. Oke, kita bayar. Nah, ini tuh otomatis mengeluarkan nota print ya. Nota print ini bentuknya seperti nota pos ya. Sebisa mungkin area cabang membeli nota pos, secara otomatis dia akan berbentuk seperti ini ya. Kita perbesar. Nah, jadi ini akan panjang kalau menggunakan A4, makanya sebaiknya kita menggunakan nota pos. Kalau saya nggak punya ya di sini ya, nggak punya mesin printer pos, jadi kita cancel saja, close. Jadi itu sudah ya transaksinya. Nah, stok tinggal 1. Oke. Nah, kita bisa exit untuk keluar. Nah, penjualan hari ini udah muncul ya. Transaksi hari ini adalah 1. Nah, seperti ini. Laporan penjualannya ya. Jadi kalau diklik, ini ada langsung laporan penjualan gitu. Seperti itu ya. Uang kas tunai cabang sekian. Seperti itu. Nah, transaksi terbaru. Jadi semua akan tercatat ya di sini ya. Fitur-fiturnya saya pikir sudah lengkap ya. Ini ada data stok, lalu ini adalah pengeluaran operasional ya. Operasional cabang. Artinya bisa mengurangi pendapatan yang ada di cabang. Seperti itu. Oke, kita kembali. Kebetulan saya memang tidak menginputkan petty cash ya di sini ya. Jadi saya belum menambahkan fitur petty cash karena memang di usernya juga belum minta ya ada petty cash ya di sini ya. Jadi saya hanya menempatkan transaksi saja di sini. Oke, untuk penjualan cabang simple saja seperti itu. Karena data ini juga bisa diakses langsung oleh pusat ya, penjualan di cabang ini, sehingga cabang juga tidak perlu capek-capek untuk melaporkan ya, karena ini sudah menjadi laporan. Tapi kalau diminta, anda sudah diberikan link seperti ini ya untuk penjualan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.